namanya breeding itu kan yang kita tunggu-tunggu adalah cempeknya. Kan lama nih prosesnya, hampir 5 bulan ya Kang ya, kurang lebih. Belum lagi nanti cempe lepas sapinya gitu kan, perlu proses yang panjang gitu. Jangan sampai nanti kan setelah kita rawat-rawat ternyata keguguran, atau setelah melahirkan cempenya bermasalah gitu. Makanya ini kan yang jadi pertanyaan kita nih semuanya gitu, bagaimana sih caranya mengatasi, meminimalisir kondisi tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Sumber Rahmat Rezeki Farm. Nah, sore kali ini saya berkesempatan main lagi nih di salah satu peternakan terbesar di Indramayu, AB Farm, dengan pemiliknya Pak Muna. Dimana sebelumnya juga kita pernah membahas tentang kandang ini, kandang breeding, pakannya seperti apa. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang di video YouTube saya sebelumnya, yuk kita kulik lagi tentang proses pakannya ya Kang ya, tentang pakan breedingnya seperti apa dan pakan pengemukannya seperti apa. Kita lebih fokus lagi. Yuk untuk selanjutnya biar Pak Muna coba menjelaskan tentang proses pemberian pakan dan bagaimana pembuatan pakan untuk breeding dan pengemukan ini. Silakan Kang. Nah, terima kasih kesempatannya. Untuk pemain breeding yang katanya kalau breeding itu resikonya katanya lebih besar, ya, keuntungannya juga lama, ya. Itu juga memang beberapa teman-teman yang sudah mewanti-wanti akan seperti itu. Tapi sebenarnya kenikmatan breeding itu ada di multiple-nya. Jadi penambahan populasi dengan bermain breeding itu sebenarnya disitulah kenikmatannya. Karena dalam kurun waktu 2 tahun paling tidak, kalau kita punya indukan hamil 1 ekor, itu nggak kurang dari 5 ekor sebenarnya populasi itu akan dalam waktu 2 tahun. Populasi kita dari 1 ekor itu bisa menjadi 5 ekor. Kalaupun itu cuma dengan letter size-nya cuma di angka 1, jadi 1 induk cuma beranak 1, dan kalaupun totalnya semuanya betina, itu 1 ekor indukan dari populasi cuma 1 ekor induk bisa menjadi 5 ekor dalam waktu 2 tahun. Itu berapa kali proses pengawinan Kang? Dengan paling tidak kalau 2 tahun itu kan 3 siklus. 3 siklus. Kalau misalkan 1 kali kalau per siklus 8 bulan yang kita tahu kan, umur kandungan 5 bulan, kemudian masa sapi 3 bulan. Berarti kalau misalnya kita rata-rata 8 bulan per siklus, kita dalam 2 tahun itu bisa menghasilkan 3 kali kelahiran. Tapi awasnya anak pertama itu dalam kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun itu sudah bisa ada 1 kali melahirkan. Jadi kalau ngelihat dari situnya aja, dengan syarat tadi suatu indukan yang hamil, kemudian setiap anaknya misalkan cuma 1, dan itu pun kalau misalkan anaknya kita situasikan dalam menjadi betina semua, dari 1 ekor itu populasi 1 ekor bisa menjadi 5 ekor dalam waktu 2 tahun. Karena kalau induknya aja, induk utama aja, kalau melahirkan 3 kali menghasilkan 3 anak. Dan kalau misalkan anak pertamanya itu dalam dikawinkan lagi, dikawinkan pada umur 1 tahun dan menghasilkan anak lagi 10 bulan atau 12 bulan udah kawin, kurang dari 2 tahun itu dia akan menghasilkan anak 1 misalkan. Itu udah pasti kan, berarti dari 1 ekor bisa menjadi 5, dalam arti penambahannya aja 4 dari induk yang utama. Itu kalau ngelihat dari 1 ekor. Gimana kalau 10? Berarti 50. Gimana kalau 100? Itu kan. Bagaimana kalau anaknya produktif? Atau lebih dari 1. Artinya kan itu kemungkinan. Tapi yang namanya resiko kematian, resiko apapun pasti ada. Tapi semuanya bisa kita minimalisir dengan mempelajari ilmu yang dalam main breeding itu. Dan yang salah satu yang mungkin banyak faktor dalam main breeding yang harus kita pelajari, dari cara mengawinkan gimana, kita harus tahu masa-masa kandungan itu gimana, kemudian juga kita harus kandang yang safety untuk indukan hamil, indukan anakan yang pada saat baru hamil besar, ataupun pada saat kandang bersalin, kandang susu, semuanya kan harus kita pelajari. Tapi nggak lupa dari semuanya, di pakan juga pastikan ketersediaan pakan, kandungan gizi pakan itu yang perlu diperhatikan. Dan
yang akan kita bahas sekarang adalah masalah pakannya. Ya. Kang, sebelum bahas masalah pakan, Akang ini udah berapa tahun sih Kang bergelut di dunia breeding ini Kang? Fokusnya ke breeding itu berapa tahun? Breeding. Sebenarnya kalau beternak 2010, mulai serius breeding 2014 itu baru main ke fattening. Terus kemudian 2017 kita baru main breeding lebih serius lagi. Jadi ya kurang lebih hampir 3-4 tahunan untuk breeding. Berarti total sekarang berapa Kang? Populasi breedingnya? Paling tidak ada sekitar 350-an lah. Ya sekarang ya, 400 ekor dalam di kandang kita. Terkait yang masalah pakan, racikannya, terus apa aja nih komposisi pakannya untuk breeding ini, karena kan dari beberapa teman-teman peternak nih banyak yang ragu nih, aman nggak sih sebenarnya silase dikasih untuk breeding yang sedang hamil, indukan yang sedang hamil, atau aman nggak sih pakan ini gitu loh Kang. Nah kalau dari AB Farm ini itu seperti apa sih Kang untuk apa namanya ya, untuk racikan pakannya untuk yang breeding ini? Untuk yang kita sudah terapkan sebenarnya yang namanya domba ataupun kambing ya, jenis rumensia pada dasarnya makanan pokok adalah rumput. Jadi kita tetap bahan pokok adalah rumput. Sedangkan tiga bahan yang kita berikan dalam rumput itu kita olah. Ada yang memang yang sudah silase ataupun kita fermentasi, ada, ataupun hijauan yang memang rumput lapang yang kita sediakan tetap ada, ataupun konsentrat yang sifatnya yang memang ada di sekitar kita. Kebetulan di wilayah kami ada 2 pabrik tahu, ada penggilingan padi sepanjang jalan utama. Jadi konsentrat yang biasanya orang lain beli dalam bentuk jadi ya kita coba memanfaatkan limbah dari pabrik yang di sekitar. Dari sumber protein kita ambil dari ampas tahu dan sumber karbohidrat kita ambil dari bekatul gitu. Aman deh Kang ya untuk ampas tahu sendiri, untuk indukan yang sedang bunting aman ya Kang? Ampas tahu aman. Jadi yang nggak aman itu jika memang kita nggak kontrol dalam pemberiannya. Kayak misalkan jor aja ampas tahu 1 ember atau 1 karung dibiarkan, itu yang bikin nggak aman. Tapi kan kalau kita tahu komposisinya untuk domba yang cuma sekedar kawin berarti kan sedikit aja konsentratnya. Kalau misalkan domba hamil pas kandungan akhir menjelang lahiran ya kita tambahin ampas tahunya, apalagi pada saat menyusui ampas tahunya ya berarti kita lebih ditambahkan, karena memang kebutuhan mereka pada saat domba menyusui itu kandungan gizi untuk proteinnya pasti lebih tinggi dibandingkan pada masa-masa siklus yang lainnya. Nah, soalnya banyak banget pertanyaan nih Kang, aman nggak sih sebenarnya ampas tahu, konsentrat, bahkan silase untuk breeding itu? Soalnya banyak yang keguguran lah, cempe-cempenya gitu, banyak yang nggak sempurna gitu lah Kang proses buntingnya gitu. Kalau di sini tetap aman ya Kang ya? Pada dasarnya aman. Yang nggak aman itu pada saat kita tidak mengontrol komposisi dari pakan yang diberikan. Kayak misalkan kita tetap kasih pakan fermentasi ataupun dalam bentuk silase, tapi rumput hijauan juga nggak kita lupakan. Jadi di akhir menu kita selalu kasih rumput hijauan. Komposisinya pagi, siang, sore atau gimana Kang di sini? Kebetulan saya terapkan kalau pagi hari kan kita posisi bebersih, baik tempat pakan, palung ataupun kotorannya kita bersih, dan baru kita berikan makan sehari itu 2 kali, siang dan sore. Oh, siang dan sore pemberian pakannya. Siang itu menunya apa biasanya? Menunya banyakan kita kalau siang kita kasih yang fermentasi. Kita fermentasi kemudian ditambah dengan tadi berupa ampas tahu diakhiri itu. Tapi kalau malamnya atau sore atau malamnya kita kasih pakan fermentasi lagi, tapi diakhiri dengan hijauan. Hijauannya nggak di silase? Enggak, hijauan segarnya tetap kita kasih setiap hari, kita cari. Ya mau nggak mau, kalau mau aman kita harus punya lahan hijauan sendiri. Kalau di sini pakai apa Kang hijauannya? Kita rumput lapang saja. Rumput lapang aja. Kebetulan saya juga menanam padi organik, jadi rumput yang di sekitar sawahnya itu yang kita manfaatkan. Sedangkan pupuk yang kita gunakan adalah dari kotoran yang ada dari kandang kami sendiri sebagai pupuk organik, ataupun bikin
pupuk organik cairnya juga kita ngambil dari kandang sendiri. Di sini untuk silasenya sendiri dicampur dengan molase dan probiotik atau rumput hijauan dicacah dimasukkan saja Kang ke dalam silo ya atau drum ya. Ya. Sebenarnya untuk melakukan hijauan untuk dijadikan bahan yang bisa lebih awet, kita misalnya dua, ada silase ataupun fermentasi. Sedangkan silase itu kan yang tanpa bahan tambahan. Bisa saja sebenarnya kita tanpa tambahan aja. Yang penting pada dasarnya yang perlu kita utamakan, yang perlu kita perhatikan adalah wadahnya. Pastikan wadahnya itu anaerob. Karena bahan apapun, jika di anaerob, bahan hijauan apapun kita bikin anaerob itu berupa pada dasarnya dia pakan, dia akan menjadi silase yang memang aman untuk domba. Ataupun kita mau dibikin fermentasi dengan beberapa tambahan, misalkan dengan tetes tebu ataupun kita pakai prebiotik, ya pada dasarnya aman. So prebiotik ataupun tetes tebu kan hanya sifatnya mempercepat prosesnya saja sebenarnya, ya agar kita kadang-kadang punya kebutuhannya kan cepat dan memang perlu gitu untuk tetes tebu sama prebiotiknya kalau memang percepatan dalam proses fermentasinya. Tapi kalaupun nanti kita tanpa pun, sebenarnya setiap bahan yang pada dasarnya dia berupa pakan ya boleh tanpa apapun sebenarnya dia akan jadi. Yang penting kita pastikan aman di wadahnya, baik drum yang tersil ataupun silo yang memang beberapa lapis yang tidak tembus udara sama sekali. Yang penting anaerob itu kuncinya sebenarnya. Soalnya bener-bener nih bagi peternak pemula nih Kang, termasuk saya juga nih Kang ya. Maksudnya kan kalau pemberian namanya breeding itu kan yang kita tunggu-tunggu adalah cempeknya. Kan lama nih prosesnya, hampir 5 bulan ya Kang ya, kurang lebih. Belum lagi nanti cempe lepas sapinya gitu kan, perlu proses yang panjang gitu. Jangan sampai nanti kan setelah kita rawat-rawat ternyata keguguran, atau setelah melahirkan cempenya bermasalah gitu. Makanya ini kan yang jadi pertanyaan kita nih semuanya gitu, bagaimana sih caranya mengatasi, meminimalisir kondisi tersebut gitu. Termasuk tadi masalah pakan juga gitu Kang. Seperti itu. Pemain breeding biasanya paling pertama yang perlu kita lakukan adalah proses kawin ya. Pastikan pada saat proses kawin itu pastikan terjadi pembuahan. Kadang orang beberapa pemain kan yang penting dia lagi birahi langsung dikawinkan. Kalau prosesnya nunggu birahi dikawinkan, proses kegagalannya lebih besar sebenarnya. Dalam arti kita nggak tahu nih dia bener-bener birahi atau enggak gitu kan. Padahal kita taunya terjadi kawin gitu, tapi nggak tahu itu bener birahi atau tidak. Tapi kan yang paling pintar proses memilih domba betina itu birahi atau tidak kan sebenarnya pejantan. Jadi kalau proses perkawinan yang paling aman buat saya pada dasarnya koloni itu lebih kita kawinkan paling tidak 1 bulan, kita kumpulkan menjadi 1 bulan, itu kan terjadi hampir 2 siklus kan. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Di sini perbandingannya berapa Kang? Jantan satu dengan betina berapa biasanya? Perbandingan jantan dan betina dalam kawin koloni bukan berapa bandingannya sebenarnya. Yang menentukan adalah berapa luas dari kandang. Biasanya kalau di sini kali 3 sendiri kurang lebih 99 meter persegi, paling tidak 10:1 cukup ya, aman dengan pakan kiri kanan. Berarti harus diperhatikan juga panjang luas palung pakannya juga gitu. Kalau misalkan 3 kali 3 cuma sebelah itu kurang, karena 10 baris itu pasti ada yang nggak kebagian. Makanya kadang-kadang kalau misalkan bandingnya 3 kali 3 pakannya depan belakang atau kiri kanan gitu kan. Artinya dengan panjang palung pakan 3 meter tambah 3 meter 6 meter untuk 10 sampai 11 ekor sampai 12 pun jadi aman penuh. Jadi perlu diperhatikan itu jadi proses kawin. Kedua, setelah kawin pastikan kalau itu sudah terkawin, kita pisahkan kandangnya dari pejantan biar kita aman dari serudugan, dari amukan yang pejantan yang kadang-kadang sewaktu-waktu kan bisa ngambek. Berarti setelah 2 siklus itu ya kurang lebih ya, sebulanan itu ya, sebulan lebih dirasa sudah cukup pisahkan. Jantannya dipisahkan, betinanya kita ambil kan. Betinanya di sini kita ambil. Nah itu biarkan jantannya kawin lagi di tempat yang sama gitu kan. Jadi ibaratnya 1 jantan dengan 80 betina sebenarnya cukup. Dalam arti kandangnya apakah mencukupi atau tidak? Benernya kan cukup aja. Jadi dalam arti
kita punya satu siklus 1 bulan, sekali mengawinkan 10 betina. Jadi kita punya satu pejantan dengan 80 betina. Kalau dalam itu siklus, setiap bulannya kan gantian. Jadi sebenarnya cukup. Kita nggak perlu banyak pejantan sebenarnya. Kalau untuk pejantan tangguh kan cukup 1 dengan 80 induk cukup, dalam bergilir tiap bulannya proses kawinnya. Karena kan setiap 5 bulan kandungan tambah masa sapi 3 bulan kan berarti butuh 8 bulan. Jadi 80 indukan itu dengan satu pejantan udah lebih dari cukup. Kalau tadi dari pisahkan di hamil, nah kita pastikan siap sediakan kandang yang buat lahiran yang aman. Jadi kan yang namanya domba lahir kan nggak bisa ditentukan jam. Bikin kandang yang aman, nggak, kalaupun nanti ada yang lahiran nggak jatuh. Biasanya kalau saya ambil amannya menjelang kelahiran, sebulan sebelum lahiran, biasa kita taruh kandang tanah yang aman, kandang yang di lantai yang aman. Artinya dia tidak terpelosok, tidak jatuh gitu pada saat lahiran, jadi aman untuk bayi lahir. Karena kan di situ kunci pertama tadi, kemungkinan hamil atau tidak, kemungkinan akan terseruduk oleh pejantan juga itu salah satu keamanan. Ketiga adalah kandang bersalinnya ini yang perlu pastikan aman. Karena kalau misalnya udah nunggu 5 bulan lahiran, jatuh, kejepit, injak-injak, itu kan tinggalnya nggak aman. Sayang. Udah 5 bulan kita nungguin. Selama itu ya pastikan kandang pertama ada kandang isolasi untuk induk dan anak. Pastikan dalam sebulan pertama itu dia akan menyusui full, tidak ada gangguan dari yang lain. Kandang yang standar untuk isolasi itu berapa sih Kang ukurannya di sini? Paling tidak 1 meter persegi. 1 meter persegi, 1x1 berarti ya? 1x1 itu udah aman ya standar deh. Untuk anak cuma 1 sampai 2, anak 3 biasanya kita gedein sedikit sampai 1,5 meteran. Karena biasanya perlu pergerakan di induknya. Kalau anak 3 itu mereka lebih luas biasanya. Tapi ya domba kan nggak jauh dari 1 dan 2, cuma 1x1 udah lebih dari cukup. Kang, suka duka breeding ini apa sih Kang? Suka dukanya dari sukanya dulu nih Kang. Kalau sukanya, ya kalau sukanya ya enaknya breeding itu kita punya resiko yang menyenangkan dalam arti gini, pasti populasi bertambah sebenarnya. Itu sukanya, saya suka. Dari yang tadi saya sudah bahas di awal, dari sektor induk bisa menjadi nambah 4 ekor menjadi 5 ekor kan, dari induknya itu. Kalau 1 aja bisa jadi 5, berarti kalau 10 menjadi 50 dalam waktu 2 tahun. Kalau 100 ya berarti jadi 500 dalam waktu 2 tahun. Itulah yang sukanya dalam breeding. Kita aman, pada saat kita mau main fattening juga bakalan sudah banyak gitu kan. Ataupun kebutuhan daging sebenarnya beberapa domba aktif juga pasti udah kita punya sendiri. Nah itulah yang saya suka dari breeding. Pengamanan, stoknya kita lebih aman. Dukanya? Nah kalau yang dukanya tadi, yang tadi pernah dibahas, pada saat kita lebih dari 5 bulan kandungan, kemudian masa sapi 3 bulan, kemudian mati, itulah kita 8 bulan melihara indukan pakannya tanpa digaji. Gitu. Pada saat main itu. Tapi pada dasarnya ya rezeki ada yang atur. Semuanya kembalikan kepada kitanya, dimana kita bersyukur atas apa yang diberikan ya. Kalau itu, tapi secara teorinya pada dasarnya tidak ada memelihara domba itu rugi. Kang, untuk terakhir nih Kang, kasih itu dong Kang saran atau kasih masukan atau kasih penyemangat nih buat teman-teman yang ingin memulai untuk breeding. Breeding pada dasarnya itu menyenangkan. Breeding dengan multiple-nya, artinya dengan 1 ekor bisa menjadi, itu tadi hitungan saya cuma 2 tahun. Gimana kalau itu 4 tahun? Anak, cucu, cicit-cicitnya pada saat sudah mulai beranak, dikalikan berapa banyak indukan? Saya bilang kenapa multiple? Karena tadi anak pertama udah lahiran, anak kedua, anak ketiga, itulah nikmatnya breeding. Pokoknya kalau breeding punya risiko setiap bulannya kemungkinan besar bikin kandang. Tapi hati-hati inbreeding ya Kang. Nah betul, ya? Pastikan inbreeding. Jadi kata-kata kita harus punya pejantan setiap ada siklus yang ada betina baru, kita harus menyediakan pejantan baru. Pada saat dia cukup umur kita kawinkan, kita beli jantan baru. Seperti itu. Itu aja ya Kang. Siap, itu aja pada dasarnya. Semangat. Itu aja, semoga video saya dan Kang Muna dari Indramayu dapat memberikan
inspirasi buat teman-teman peternak yang ada di seluruh Indonesia. Salam peternakan Indonesia. Semangat.